Pelanggan dia harus ada yang namanya novelty, peradilan novelty, kebaruan. Misalnya, Ansari yang meneliti terkait tentang 50 meter untuk usia SMP misalnya. Nah, kalian mau buat bagus, masa kalian mau buat kebaruannya pakai 25 meter. Misalnya, menurut Ansar setelah diteliti renang dengan 50 meter itu hanya pada untuk skala atlet misalnya atau mahasiswa. So, oleh karena itu dimasuk novel itu. Oleh karena itu penelitian kali ini meneliti bahwa renang di usia SMP sepanjang 20 meter itu misalnya begitu dimasakkan. Nah itu novelty-nya, artinya kebaruannya. Kan dalam proposal itu ada penelitian relevan tuh sebanyak 3 minimal. Tahu? Nah 3-3-nya itu apa yang terbaru menurut kamu? Kalau tidak ada terbarunya kan sama saja kamu meneliti sesuatu yang sudah berhasil. Tahu? Misalnya Ansar, siapa lagi dengan mereka orang penelitian relevan 3 orang tuh. Misalnya sama-sama ini 50 meter, ini juga 50, ini juga 50. Terus kamu juga ada 50 juga. Nah apa bedanya kamu dengan penelitian sebelumnya? Berarti tidak ada keterbaruan. Berarti kalian meneliti sesuatu sudah pasti, maka tidak ada gunanya. Tetapi misalnya kalau di sini 50 tapi skala atlet, misalnya di sini mahasiswa, di sini SMA misalnya, kalian di sini SD. Nah ada kebaruan yang ingin kalian uji. Bahwa 50 meter ini misalnya kalau dipakai untuk anak SD, bisa tidak? Berhasil tidak? Misalnya itu namanya keterbaruan atau novelty-nya. Itu harus ada itu. Kalau tidak ada, nah itu kena yang meneliti. Tidak ada. Nah, ada yang juga kita uji. Dibahkan dulu kertasnya gambar sekarang. Kalau ada yang benar-benar kita tanya Mas. Kan tidak semua pemimpin yang menjelaskan bagaimana Yusuf di latar belakang hanya coba ini cara kita sesuai seganti. Dan tidak kali kita dijelaskan dulu. Makanya mata kuliah pendidikan dan metodologi penelitian itu harus diajarkan triknya mahasiswa supaya ada pusing nanti kayak gitu lah. Nah selain novelty yang harus dimasukkan itu dalam latar belakang adalah dari awal. Data awal. Nah data awal inilah yang kemudian saya masuk dengan hasil observasi awal. Makanya sudah bilang jangan pernah cari masalah tapi bukan masalah. Karena ketika orang yang mencari masalah buat latar belakang nampak sekali kelihatannya kalau kau tidak pernah observasi awal. Kenapa? Karena tidak pernah itu data awal. Misalnya berdasarkan hasil hanya masukkan begitu berdasarkan hasil observasi awal di SMP ini misalnya atau di mana tadi saya bilang ya di bawah rumah itu, toh berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di lokasi itu ditemukan bla 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 dan bla bla bla. Oke, mungkin kalian masukkan. Timbul pertanyaan kedua, mana instrumen? Kalau pakai observasinya di siapa? Siapa yang berobservasi, Pak? Siapa yang validasi dengan observasi ini? Kalau lain pertanyaan begitu misalnya, karena ada lempar validator sebelum observasi. Ada namanya tim validator. Siapa yang validasi itu kebenaran instrumen observasi ini? Ya itulah maksud intinya observasi awal itu. Memang ada narasi itu sebagai bentuk data awal, tapi tidak didukung dengan buktinya. Itu yang kemudian menjadi salah satu mahasiswa.
Akhirnya nampak ini anak yang memang betul-betul observasi dengan yang memang itulah tadi dibawakan masalah di tempat yang tidak ada masalahnya. Masalah itu kan bukan hanya karena kekurangan, atau kelebihan juga dalam penelitian itu adalah masalah. Kesenjangan juga dalam penelitian itu adalah masalah. Jadi masalah itu tidak selamanya dalam penelitian berbicara tentang kekurangan. Kelebihan itu masalah. Kalau dalam penelitian, misalnya kita menguji analisis keberhasilan bla 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 misalnya di sini, karena penelitiannya hasil ini misalnya. Itu kan berarti kita uji kenapa dia bisa meningkat atau kenapa meningkat terus ini. Kan kita uji, kita mengkritik faktor-faktor yang mudah. Itu kan masalahnya. Makanya itu pentingnya. Akan nampak beberapa mahasiswa saya di PGSD itu yang saya bimbing, saya tanya memang lebih jujur, observasi tidak? Observasi Pak. Oh ya observasi. Saya tanya, tidak bisa dibuktikan kebenaran observasinya. Saya bilang jujur saja itu bukan masalah kan di sekolah. Ya Pak, ini jujur aja sebelum kita produksi. Cuma tinggal kita ganti itu, ganti data awalnya. Karena memang sudah data awal. Dan terakhir adalah selain data awal yang perlu kita masukkan dalam belakang itu adalah agensi. Pernah dengar agensi? Urgen. Kalau dunia medis itu sudah darurat. Ya ada yang mendesak, kenapa penelitian itu harus diterima? Kalau tidak ada itu ngapain diterima? Kan tidak dibutuh-butuh amat misalnya. Misalnya kayak tadi toh, apa kena yang disana tadi tuh di luar rumah. Kan kalau tidak ada agensinya mengungkap peneliti. Toh, buang waktu. Dia tidak akan menghasilkan karya tulis yang baik. Karena karya tulis yang baik itu adalah karya tulis yang selesai. Skripsi yang bagus dan benar itu adalah skripsi yang selesai. Dia punya nilai. Maka dalam mata pelajaran itu harus temuan ini. Karena bagaimana kita membuat novelty-nya misalnya, kalau tidak ada data awalnya. Bagaimana kita mau tahu urgensinya kalau tidak ada data awalnya? Bagaimana kita mau tahu gap dan gap research-nya kalau tidak ada data awalnya? Maka yang lebih penting apa? Nah, makanya observasi. Itu. Karena akan ketahuan dari cara mungkin kalian dapat pembimbing yang masal juga. Tapi kalau kalian dapat pembimbing yang memang betul-betul dia periksa, dia baca itu karya tulis, dia akan dapat celah. Oh ini anak di latar belakang ini dia tidak memenuhi kaidah-kaidah ini. Kayak kita tersesat begitu. Nah kita korelasikan lagi di umum dan khusus. Misalnya judul apa dia pakai? Bisa coba kita dulu. Sembarang dulu. Ada enggak judul? Sembarang judul sembarang. Cepat nih woi. Ada judul kan? Ada Pak. Nah, itu jalan. Mana sih mau tulis kan? Siswa? Terhadap pembelajaran
dan khusus umum ke khusus. Nah kira-kira menurut kamu bagaimana pertama kita mau masukkan latar belakang? Yang kita mau bahas yang pertama. Masa kita mau bahas dalam sidang lantai? Masa kita mau bahas sidang lantai? Sekarang saya tanya sidang lantai ini olahraga bukan? Kenapa mau dibahas sidang lantai dari luar? Otomatis kita harus bahas dulu olahraganya dulu, toh? Toh? Secara umum itu olahraga itu apa? Kalau dan menurut siapa dan bla bla. Kemudian kita temukan paragraf berikutnya itu sidang lantai. Toh? Masa kita mau bahas dalam sidang lantai buat olahraga? Itu bisa, tapi kita pakai khusus umum. Segitu. Nah, setelah kita bahas sidang lantai secara umum, misalnya menurut Ansari 2027 misalnya menerangkan bahwa sidang lantai itu begini. Setelah kita bahas tuntas sidang lantai, kita kerucutkan lagi pembahasan terkait bullyingnya. Toh? Bullying depan ini toh? Kita dapat di intinya. Oh, ini orang yang membahas tentang sidang lantai, tapi yang lebih kerucut ke bullying depannya. Nah, setelah itu kita melihat nih mana penelitian relevan yang mana, yang masukkan tidak. Karena ketika sudah masuk menurut penelitian yang ini kan pasti ada relevan itu dalam peraturan. Nah, di situ kita sudah masuk, kita mengincar di gap dengan gap research. Setelah masuk, misalnya sekarang kan ada satu atau dua penelitian yang perlu dimasukkan sebagai data awal yang bisa. Setelah kita masukkan itu pasti kita langsung incar untuk gap dan gap research. Kesenjangan dan celah penelitiannya. Misalnya menurut Ansar tadi dia jelaskan bahwa sidang lantai di sekolah dasar itu begini. Namun masih ditemukan bla 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 bla. Sehingga atau oleh karena itu gini. Kayak begitu. Nah setelah itu kita masuk ini data awal hasil observasinya kita. Setelah masuk data awal observasinya kita, itu biasanya di paragraf parunya itu langsung kena atensi. Olehnya itu penelitian kali ini kita meneliti terkait bla bla. Nah itulah fokus penelitian kita. Maka kita tidak nyasar. Oh ini anak mau sini, mau bahas terkait fokusnya di sini. Maka biasanya itu langsung bisa menunjukkan kalau akan biasanya terbelakang tahu. Kemudian di B itu apa? Batasan. Identifikasi itu atau batasan? Bukan batasan. Identifikasi bukan batasan. Saya kira saya batasan dulu baru kita identifikasi. Kayaknya mana yang betul? Identifikasi dulu atau kita batasi dulu? Rumusan masalah. Kenapa mau rumusan masalah dulu? Identifikasi dulu toh? Nah, tujuannya apa itu identifikasi masalah? Nah, tujuannya kan cuma kita mau bahas ini toh? Dan ini kita akan bahas kesenjangan, kita akan bahas celahnya, kita akan bahas masalah awalnya atau data awalnya apa? Setelah itu baru kita apa? Nah, batasan. Kita batasi. Maka fokus penelitian kali ini peneliti akan fokus kepada persepsi siswa kelas 6 terhadap pembelajaran sidang lantai bullying depan di sini di bawah. Jadi tidak akan ada pertanyaan di luar dari ini. Tapi kalau kita tidak batasi di latar belakang sebagai fokus penelitiannya kita, baik di kanan itu sidang lantai ini banyak kita itu di bullying depan. Tidak ada ke bullying belakang, bullying samping, bullying ke kanan, ke kiri misalnya. Kita ke kiri, ke kanan. Itu kalau kita tidak masukkan fokus penelitian kita dalam latar belakang ini. Kemudian fokus penelitian sudah ada dalam belakang, kita dukung di batasan dan identifikasi masalahnya. Itu poin penting. Semoga paham. Nanti silakan kalian search sendiri lagi. Kalau tidak ada ngawurnya ini. Kalau kalian mau juga cari penelitian relevan terkait dunia yang 3, masukkan dalam ChatGPT,
akan susunkan sesuai dengan ini. Baru baca kalimat. Mana yang memang gapnya, mana riset gapnya, mana data awal kita masukkan data awalmu. Perintah promnya kan, masukkan data awalmu di ChatGPT. Misalnya kalau mau pakai ChatGPT dalam latar belakang ya, kita verify saja lah pasti pakai ChatGPT. Ongkos juga tidak. Nah, masukkan yang perintahnya, data awalnya kalian apa? Berdasarkan verify saya misalnya di sini, yang ini menyebutkan ini. Sebagai awal, jadi dia akan susunkan ada game riset, ada navigasi, ada ini sudah masuk ke data awal. Maka dia akan lahir fokus penelitianmu, batasan identifikasi dan lain sebagainya. Itu otomatis. Sudah canggih zaman sekarang, ada yang susah. Yang penting kita tahu bagaimana alur uji. Kalau kita sudah tahu dan dunia kulit-kulitnya nanti. Itu ilmunya latar belakang. Sebenarnya mata kuliah metodologi MPTK yang kita sering-sering saja lah. Setelah itu kan kita masuk nih, kalau sudah rumusan masalah kan gampang nih Pak untuk menjawab pertanyaan nih. Tujuan penelitian sudah jelas, manfaat penelitian juga sudah jelas. Tinggal kita copy paste saja itu kalau manfaat penelitian. Setelah itu kita masuk di bab 2. Kajian teori dan ini. Iya, kajian teori kan. Namun dia dari pustaka bukan tesis kamu orang. Ini kadang-kadang itu memang sistematikanya kita. Beda itu antara metode penelitian dan metodologi penelitian. Beda itu. Kalau kalian pakai kajian pustaka itu berarti sudah pakai metode penelitian memang. Kan di sistematika itu kajian teori. Di bab 3 ditulis metode penelitian. Salah itu sebenarnya. Kalau bab 3 itu pakai metode penelitian, berarti bab 2 itu kajian pustaka. Untuk skala S1 itu harusnya pakai metodologi. Berarti pendefinisian lokasi dan tempat dan lain sebagainya. Tapi agak terbalik. Nah, mungkin dapat dan terbalik itu yang agak rancang. Jadi bab 2 itu kajian teori kalau skala S1, 20 kali pakai kajian pustaka. Karena beda itu. Kalau kalian pakai kajian pustaka di skripsi, beda hasilnya. Karena kalau kalian kajian pustaka yang kalian pakai di skripsi, berarti kalian harus masukkan jurnalnya orang. Kalau kalian cari celahnya itu jurnal, itu kalau kajian pustaka. Kalau kajian teori, jadi kalian sebatas menjelaskan. Misalnya olahraga itu apa, bla 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 dan bla bla, didukung dengan penjelasan siapa. Nah itu kalau kajian teori, tapi kalau kita memang cari celahnya, kalau kajian pustaka, itu skala S2 boleh tesis sekali begitu. Nah, di Papua kajian teori, misalnya kalau dari judul ini apa yang perlu kita masukkan pertama? Sebagai kajian teorinya. Hah? Kenapa? Boleh. Jadi kita akan bahas terkait senam lantainya dulu kan? Itu untuk poin A. Jadi apapun itu, 2, 3, apapun itu perlu kita masukkan pembahasan yang pendefinisian dari dengan teori-teori dan sintasinya. Selanjutnya yang perlu kita masukkan dalam, kalau menurut judul ini apa kita menjelaskan terpisah kayak di bulan depan. Kita tidak masuk di sini kan? Atau kita menjelaskan duluan ini A, baru ini B, supaya dia masuk ini kan? Toh? Karena persepsi siswa ini kan ada juga penjelasannya dia sendiri juga. Karena persepsi siswa itu punya. Jadi ini juga ya ilmu yang di Papua ya. Papua itu dalam setiap poin pembahasan judul variabel yang kamu orang, berapa variabel ini? Mana variabel X? Variabel Y? Belum tepat. Nah, jadi supaya kalian mudah
untuk menyusun kerangka pikir. Kan di bab ini menyusun kerangka pikir yang begini pusing. Tahu? Kerangka pikir itu kalau di bab 1 latar belakang yang begini pusing, di bab 2 kerangka pikir yang begini pusing. Tahu? Nah, kan ada namanya deskripsi variabel. Kalau di bab 2 itu. Jadi yang perlu kalian masukkan itu adalah satu indikator. Itu penting sekali. Misalnya, kalau kita bicara persepsi siswa ini kan luas ini. Betul? Berarti pandangan siswa apa? Atau bukan? Apa itu persepsi kan? Apa itu persepsi? Mencari itu, masih saya lagi mencari. Kita tidak mengajar di SD ini. Kita masih mengajar di SD, kalau jawaban saya tidak tahu. Apa Fajar? Pandangan. Apa Fajar? Apa itu persepsi? Anggapan dia. Nah, tanggapannya peserta didik dong, ada tanggapannya siswa. Nah, sekarang sebenarnya ada 3 indikatornya. Indikator ini persepsi siswa. Coba carikan saya indikatornya persepsi siswa. Misalnya apapun itu terkait indikatornya, betul? Nah, Y-nya dari mana? Senang lantai itu belum depan. Ini berita Y-nya tak? Senang lantai dan belum depan bisa? Ya tidak? Kan senang lantai itu secara umumnya mau dikerucutkan dari spesifikasikan ke depan. Berarti kita mau cari indikatornya itu belum depan. Tak? Ini apa? Nah, indikatornya belum depan ini apa itulah. Nah, bagaimana persepsi ini bisa mempengaruhi ini, dipengaruhi oleh ini, kan begitu. Makanya yang paling penting dalam bab 2 itu adalah indikator. Kenapa? Karena indikator inilah yang kemudian menjadi grand teori. Kan kalau kalian seminar proposal misalnya, saya mau tanya persepsi siswa kelas 6 terhadap pembelajaran senam lantai, bulan depan dia sendiri video bawa pakai teorinya siapa? Persepsi siswa mau pakai teorinya siapa? Atau di bulan depannya mau pakai teorinya siapa? Pakai teorinya siapa untuk mengukur persepsi siswa itu? Menggunakan bulan depan ini. Kan? Memang ada pertanyaan itu. Karena memang proposal itu yang dikejar adalah teorinya. Kalau kita paham ini dan paham ini kan, jadi Pak kalau saya mau bilang teorinya, di teori persepsi saya pakai teori ini Pak. Misalnya teorinya Ansar Pak. Pada tahun 2000 sekian misalnya, itu dia memiliki model yang ada teorinya yang begini, misalnya ini. Sehingga dari teori itu Pak, untuk disenam lantai atau di mana ini saya pakai teorinya ini Pak. Itu. Jadi 2 hal itu yang menjadi indikator dalam penelitianku. Maka kan jelas nih X, ini Y. Mana yang mempengaruhi dan dipengaruhi? X yang mempengaruhi atau X yang dipengaruhi? X yang mempengaruhi Y kan? Atau Y yang dipengaruhi X? Bukan Y yang dipengaruhi X. Sama saja. Hah? Sama saja Pak. Oh, sama saja. X yang mempengaruhi Y atau Y yang dipengaruhi X? X yang mempengaruhi Y atau Y yang dipengaruhi X? Sama atau beda? Sama Pak. Sama tuh? Ya, begitu. Jadi yang begitu supaya dia menjadi grade teori. Jadi kalau kalian masukkan misalnya kan X1 di kerangka pikir kok X itu sebagai persepsi, Y itu ini ada teorinya di bawah. Pas kalian deskripsikan variabel,
minat nih. Misalnya untuk variabel X, persepsi siswa, indikator yang jelas, dia juga begitu untuk yang ibu depan itu juga jelas. Jadi tidak susah lagi ada yang kira teorinya. Kalau bapak kan bilang dengan penelitian misi, skripsi yang kita ada menjadi alat penelitian yang murah kan gitu. Jenis dan desain penelitian, populasi dan sampel, kemudian waktu dan tempat dan sebagainya. Kalau saya pikir maka selesailah proposalnya kali. Tidak susah. Kalau kita tahu ilmunya, tidak susah tuh. Jadi ini proposalnya. Untuk proposal ini jadi ini. Tidak ada susah kalau kita tahu ilmunya. Jadi ya silakan kalian 3 hari itu. Statusnya kayak ini. Video. Nasa screenshot. Jarang memang kalau mau dijelaskan sedetail ini. Kirim saja. Malas. Lalu sekarang datang kalau yang video saya. Enam lagi. Jarang. 12 tahun berjalan. Masuk lagi di kelas B kita cek kalau ada yang sama. Makanya kita bertanya di awal sih kita mana ada dan sudah ada sudah judulnya supaya kita begini dan alurnya supaya ada yang digabung ulang ternyata kita harus begini. Gitu. Supaya kita diskusikan bersama tuh. Apa sekarang saya kasih tugas? Sudah dihapus anu. Oh iya. Sudah nih, sudah tugas itu. Bini. Iya Pak. Iya itu. Makanya pagi-pagi sebentar kita undang-undang. Pagi-pagi kalau tidak